Kita lanjutkan di video sebelumnya, ya masih terkait tentang latihan soal CPNS, ya sudah masuk ke bagian SKB, khususnya di formasi perawat. Nah, kita masuk ke bagian 2, soal SKB yang mirip dengan soal hukum perawat. Oke, semoga teman-teman masih semangat ya, masih tetap semangat belajarnya untuk mempersiapkan tes SKB di periode CPNS tahun ini. Oke, kami tetap meminta dukungan teman-teman untuk subscribe ya channel dari Perawat Online. Bisa like, share video ini, semoga semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Dan jangan lupa komen, bisa diisi materi yang teman-teman inginkan, bisa nanti kami buatkan videonya untuk pembelajaran terkait soal-soal latihan CPNS. Oke, siap-siap kita mulai untuk latihan soal SKB yang mirip dengan soal hukum keperawatan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama, seorang perempuan usia 48 tahun dirawat di ruang interna dengan keluhan jantung sering berdebar-debar dan lemas. Hasil pengkajian suhu 39 derajat Celcius, diaporesis, dalam sebulan pasien mengalami penurunan berat badan 3 kg. Hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan T3 dan T4 mengalami peningkatan. Apakah intervensi perawatan yang utama pada kasus di atas? Opsi A, memberi oksigen, B, beri minum banyak, C, diet TKTP, D, lakukan kompres hangat, opsi E, anjurkan memakai pakaian tipis. Nah, oke, silakan coba sahabat Sakti Institut bisa mencoba menjawab dulu kira-kira apa jawabannya. Pertanyaannya berhubungan dengan intervensi keperawatan. Berarti kita harus tahu dari pasien ini memiliki diagnosis keperawatan atau masalah keperawatan apa. Bisa kita dapat ambil kata kuncinya ya, di sini ada suhunya 39, kemudian terjadi peningkatan T3 dan T4, juga jadi penurunan berat badan. Nah, oke, T3, T4 itu apa? Nah, biasanya pemeriksaan ini berhubungan dengan adanya krisis dari tiroid. Ya, T3 nanti berhubungan dengan pemeriksaan tiroid, itu ada T3, ada T4. Ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Kita cocokkan apakah jawaban teman-teman benar atau tidak. Suhu di sini sudah 39 derajat Celcius. Nah, apalagi mengalami diaporesis. Nah, 39 derajat Celcius berarti pasien ini mengalami infeksi. Jelas ya, karena ada peningkatan suhu. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah masalah keperawatan utamanya pada pasien ini adalah berhubungan dengan hipertermi. Oke, ya benar sekali. Kalau berhubungan hipertermi, maka yang harus dilakukan atau intervensinya maka yang dilakukan adalah berhubungan dengan cara untuk menurunkan suhu tubuh. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah D ya, lakukan kompres hangat. Ya, karena di sini ada T3-nya meningkat, kemudian terjadi suhunya juga meningkat. Ya, tiroid meningkat berarti berhubungan dengan metabolisme tubuh juga mengalami peningkatan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D, lakukan kompres hangat di sini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, seorang perempuan usia 45 tahun dirawat di ruang saraf sejak 3 hari yang lalu. Saat ini perawat hendak mengevaluasi status kesadaran. Hasil pengkajian pasien, Bu masih dapat dibangunkan dengan rangsangan yang kuat. Namun, kesadarannya segera menurun kembali. Reaksi terhadap perintah tidak konsisten dan samar. Gerak motorik untuk menangkis rangsang nyeri baik. Apakah tingkat kesadaran pasien pada kasus di atas? Nah, A, D stupor, C somnolen, C semikoma, atau opsi E yaitu kompos mentis ya. Jadi ya jawabannya ini berhubungan dengan penilaian kesadaran
tapi kualitatif ya, bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif berhubungan dengan GCS, tapi ini yang berhubungan dengan kualitatif. Makanya ada koma, stupor, somnolen, kemudian ada kompos mentis ya. Oke, kira-kira apa jawabannya? Oke, saya kasih kata kuncinya. Kata kuncinya dari sini ya. Perhatikan dari gejala pada pasien. Ya, ciri-ciri pada pasien ya. Hasil pengkajiannya. Ini dapat dibangunkan dengan rangsangan kuat, namun kesadarannya segera menurun kembali. Ya, berarti dia dapat dibangunkan dengan rangsangan kuat, tapi kemudian akan kembali lagi atau menurun kembali dengan cepat. Nah, kemudian reaksi terhadap perintah tidak konsisten atau samar, atau tidak jelas gerakan motoriknya dengan dirangsang nyeri baik. Nah, jadi itu. Jadi dengan ketiga ciri itu bisa kita simpulkan apakah pasien itu koma, stupor, somnolen, semikoma, atau kompos mentis. Semikoma ini biasanya jarang dipakai ya. Biasanya kalau kita berhubungan dengan pemeriksaan kesadaran kualitatif itu ada kompos mentis, nanti ada apatis, ada delirium, ada somnolen, stupor, terakhir itu adalah koma ya, seperti itu. Oke, yuk silakan kita teman-teman bisa mencoba menjawab dulu. Oke, sebelum saya beri kata kuncinya, jangan lupa ya teman-teman bisa subscribe ya, subscribe channel Perawat Online ya. Tinggal diklik subscribe-nya aja, kemudian diklik icon loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kami. Oke, coba kita bahas. Jawaban yang tepat di sini adalah opsi C ya. Somnolen. Nah, ini tadi ya. Ciri-ciri somnolen itu adalah ini, masih dapat dibangunkan dengan rangsangan kuat namun kesadarannya segera menurun kembali. Nah, kalau kompos mentis jelas, kompos mentis adalah kondisinya itu dalam kondisi sadar ya, kondisi normal sadar sepenuhnya. Kemudian agak menurun sedikit itu ada kondisi yang namanya apatis, yaitu di mana keadaan kesadarannya itu akan berhubungan dengan sikapnya yang acuh tidak acuh terhadap lingkungan sekitar. Itu namanya apatis ya. Apatis kemudian agak turun sedikit lagi, itu ada namanya delirium. Nah, kalau delirium itu berhubungan dengan disorientasi. Ya, biasanya bisa disorientasi waktu, disorientasi tempat, maupun disorientasi ruang. Ya, yang seharusnya siang dia katakan malam. Atau dia tidak tahu sekarang berada di mana, itu delirium. Kemudian somnolen, nah somnolen itu yang pada soal ini, ya kesadarannya menurun, nah, tapi bisa dapat dipulihkan dengan rangsangan yang kuat, nah, tapi dia bisa segera menurun kembali, itu namanya somnolen. Di bawah somnolen, kondisinya semakin jelek lagi itu ada namanya stupor. Nah, atau suporokoma, itu yang biasanya disebut juga dengan semikoma ya. Suporokoma, stupor, yaitu keadaan seperti tertidur lelap tetapi ada respon terhadap nyeri. Nah, dia sudah kondisinya tidur, itu berarti stupor atau setengah koma. Kalau sudah koma, jelasnya dia tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun, juga tidak ada respon dari refleks muntah, mungkin juga tidak ada respon pupil terhadap cahaya. Itu kalau sudah sampai ke tingkat yang koma ini. Oke, biasanya soal terkait GCS itu juga sering muncul ya, baik di SKB maupun juga di UKOM biasanya juga muncul. Oke, saya rasa sudah jelas ya untuk soal ini. Jadi jawaban yang tepat adalah somnolen. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang wanita usia 27 tahun dirawat di bangsal dalam dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengukuran tanda-tanda vital diperoleh data RR-nya 26, nadinya 80, tekanan darahnya 120/80. Pasien juga mengalami batuk-batuk. Pengkajian keperawatan apa yang dapat dilakukan pada klien di atas? A. Pemeriksaan auskultasi paru. B. Pemeriksaan auskultasi jantung. C. Pemeriksaan auskultasi abdomen. D. Pemeriksaan perkusi abdomen. Atau E. Pemeriksaan perkusi jantung. Oke, ini soal baru berkaitan tentang pengkajian keperawatannya, karena pertanyaannya adalah pengkajian keperawatan. Oke, sebelum kita menjawab ini, seperti biasa kita harus tahu ya masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan pada soal ini. Nah,
Oke, saya kasih waktu, teman-teman bisa menjawab dulu apakah A, B, C, D, dan E. Oke. Oke, sekarang kita bahas, kita cocokkan apakah jawaban teman-teman benar atau tidak. Masalah keperawatan, kita harus tahu dulu ya masalah keperawatannya. Berarti kita lihat di sini. Gejala pasien, gejalanya apa? Sesak nafas. Oke, kemudian dilihat dari hasil pemeriksaan. Oh, ternyata RR-nya 26. Sesak R-nya masih 26. Nadinya sekian, tekanan darahnya bisa dikatakan normal. Pasien mengalami batuk-batuk. Nah, pasien mengalami batuk-batuk dan sesak. Nah, batuk. Berarti kita tahu kalau pasiennya batuk, maka masalah perawatan yang muncul di sana adalah berhubungan dengan bersihan jalan nafas. Ya, bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, maka pengkajian yang harus dilakukan yang berhubungan dengan masalah bersihan jalan nafas, kira-kira apa jawabannya? Oke, ya, saya rasa sudah ada jalan terang ya. Oke, pasti teman-teman semua bisa menjawab. Jawabannya paling tepat semuanya adalah opsi A. Ya. Oke, bersihan jalan napas. Nah, maka pengkajiannya pemeriksaan auskultasi paru. Untuk apa? Untuk mengetahui suara napas pada pasien itu apa. Apakah ada ronki? Biasanya kalau ada pasien-pasien ada batuk, ada dahak, biasanya akan muncul suara tambahan, suara napas tambahan yaitu ronki. Ya, ataukah tidak ada atau suara napasnya masih vesikuler dan sebagainya. Oke, ini jawaban yang tepat. Jadi opsi A, pemeriksaan auskultasi paru. Oke. Oke, kalau teman-teman masih ada sesuatu yang belum jelas, langsung saja bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti tim kami akan berusaha untuk menjawab ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Seorang perempuan usia 30 tahun dengan infak miokard tiba-tiba mengalami takikardi. Terlihat sulit bernafas dan batuk berbuih dengan sputum berwarna merah. Perawat melakukan pengkajian auskultasi suara nafas. Apakah suara nafas yang diharapkan dapat terdengar secara bilateral? A. Suara ronki, B. Suara wheezing, C. Suara snoring, D. Suara panjang menghilang, atau E. Suara vesikuler. Oke, ya, ini soalnya berhubungan dengan soal yang sebelumnya tadi, hampir-hampir mirip ya. Saya rasa teman-teman sudah bisa menjawab ya, karena beberapa penjelasan sudah saya sampaikan di soal sebelumnya tadi. Oke, sekarang kita bahas. Apakah suara napas yang diharapkan? Yang diharapkan itu adalah yang maksudnya adalah pada saat dia melakukan pengkajian, dia melakukan auskultasi, kira-kira yang didapatkan itu apa? Ya, suaranya itu akan menghasilkan suara apa? Ya, bukan suara normal maksudnya, tapi suara yang diharapkan pada saat dia melakukan pengkajian itu apa? Seperti itu. Di sini jelas gejalanya sulit bernafas, sesak, ya, ada batuk berbuih dengan sputum berwarna merah. Ya, ada sputum berwarna merah. Nah, berarti ada dahak di sana. Kalau ada dahak berarti masalahnya apa? Bersihan jalan nafas. Oke ya. Kemudian kita masuk ke suara napas tambahan. Ya, sebagaimana kita tahu, suara napas normal itu adalah suara vesikuler. Nah, kalau ada dahak, ada batuk, maka akan muncul suara ronki. Oke ya, jadi jawaban yang tepat pada soal ini adalah suara ronki yang kemungkinan muncul, ya kemungkinan besar pasti akan muncul suara ronki karena pasiennya batuk berbuih dan ada sputum di sana. Kalau wheezing apa? Kalau wheezing itu biasanya pada pasien-pasien asma ya, atau suara mengi ya, pada pasien-pasien asma. Snoring itu adalah suara apabila pangkal lidah jatuh ke belakang, ya kan muncul suara snoring. Ini biasanya pada pasien-pasien trauma ya, kecelakaan, maka pasien tidak sadar, maka pangkal lidah akan jatuh ke belakang, muncul suara snoring atau suara mengorok. Vesikuler itu normal, panjang menghilang dan sebagainya ya. Kemudian juga ada suara napas gargling, misalnya suara napas gargling itu juga termasuk suara napas tambahan yang tidak normal, biasanya karena ada cairan. Oke, jadi jawaban yang tepat, belum saya buka kuncinya. Nah, ini ya. Jadi jawaban tepat adalah A, suara ronki. Karena ada apa? Batuk dan sputum. Oke. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Seorang laki-laki usia 55 tahun akan mendapatkan tindakan kolonoskopi. Perawat sedang menjelaskan mengenai prosedur kolonoskopi. Posisi apa yang tepat saat tindakan berlangsung? A. Sim kiri, B. Litotomi, C. Sim kanan, D. Kniches, atau E. Dorsal recumbent. Ya. Oke, yuk silakan teman-teman mencoba menjawab dulu. Oke, apakah sim kiri, sim kanan, litotomi, Kniches, atau dorsal recumbent? Oke. Kata kuncinya di sini ya, prosedur kolonoskopi. Ya, dari diambil kata kolon. Ya, kolonoskopi berarti dia melakukan pemeriksaan kolon atau apa? Yaitu usus besar. Ya, kolon usus besar. Jadi kolonoskopi adalah pemeriksaan untuk mengetahui atau mengevaluasi kondisi dari kolon. Nah, saya rasa teman-teman sudah bisa menjawab ya, kira-kira posisi apa yang cocok untuk pemeriksaan kolon. Apakah Kniches? Saya rasa tidak mungkin ya, dari lutut didekatkan ke area dada. Ya, tentunya adalah posisi miring. Ya, apakah miring kiri atau miring kanan? Nah, kita perhatikan dari letak anatomi dari kolon. Nah, oke, jawaban yang tepat adalah sim kiri. Oke, ya, karena jadi jawaban yang tepat, posisi yang tepat untuk melakukan prosedur kolonoskopi itu adalah dengan posisinya adalah sim kiri. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe yang belum subscribe di channel Perawat Online ini, kemudian klik tanda loncengnya supaya teman-teman selalu update. Karena setiap minggunya kami akan selalu mengupload video-video terbaru terkait soal-soal CPNS, terutama di SKB. Ya, bisa SKB tenaga kesehatan atau SKB khusus tentang perawat. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 56 tahun dirawat dengan keluhan demam, sesak nafas, dan batuk. Hasil pengkajian diperoleh RR-nya 28, nadinya 88, tekanan darahnya 130/80. Terdengar suara ronki. Pasien sudah dilakukan tindakan nebul. Apakah evaluasi setelah dilakukan tindakan tersebut? Apakah A. Mengukur tekanan darah, B. Menanyakan respon verbal, C. Mengukur berat badan pasien, D. Mengkaji suara nafas, atau E. Mengukur nadi. Nah, soal ini berkaitan tentang evaluasi keperawatan. Ya, bagaimana cara menjawabnya? Sama, yaitu apa? Sama seperti soal-soal sebelumnya, maka kita harus tahu, kita harus tentukan dulu pasien pada kasus ini mengalami diagnosis keperawatan atau masalah keperawatan apa. Nah, saya rasa teman-teman sudah bisa langsung menebak ya, di sini ada suara ronki. Jelas kalau ada ronki berarti masalahnya yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Bersihan jalan napas tidak efektif berarti kita cari tindak evaluasi dari opsi A sampai E yang berhubungan dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. Ya, kira-kira yang mana? Ya, saya rasa teman-teman sudah pasti bisa menjawab semuanya. Maka jawaban yang tepat adalah opsi D. Ya, mengkaji suara napas ya. Evaluasinya dilihat apakah masih ada ronki, apakah ronkinya masih ada di dua lapang paru atau sudah menghilang menjadi suara vesikuler dan sebagainya. Itu yang perlu dievaluasi maka adalah mengkaji suara napas ya. Bukan berat badan. Kalau berat badan berarti berhubungan dengan masalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ya. Jadi opsi yang paling tepat yaitu adalah mengkaji suara nafas, yaitu opsi D. Oke, jadi seperti itu cara menjawab terkait soal-soal SKB perawatan yang berhubungan dengan soal kasus seperti ini, atau saya katakan mirip soal hukum. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Oke, itu soal terakhir di video kali ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan info pada teman-teman semua. Oke, kami dari Saktia Institute membuka bimbel online SKB perawat, ya khusus perawat saja, ya bisa yang D3 ataupun yang S1 atau NES. Nah, ini bimbel online ya, bimbel online berarti semua pembelajaran akses materi yaitu akan melalui online, ya tidak tatap muka. Melalui apa? Melalui kelas WA ya, atau kelas WhatsApp.
selama 15 hari full intensif ya, dengan materi apa saja di sini ya. Ini sudah ada. Biasanya materi ini kami update dan akan kami sampaikan di kelasnya sesuai updatean terbaru dan berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya. Ya, biasanya ada undang-undang, ada program kesehatan, juga materi keperawatan seperti soal yang ada pada video kali ini. Oke, investasinya berapa? Investasinya, mumpung lagi ada harga promo ya, ada harga diskon, yaitu harga normalnya 399 ya, atau 400.000, kami diskon menjadi 150.000. Artinya apa? Artinya Anda hanya menginvestasikan 10.000 rupiah per hari ya, karena kelas ini akan berjalan selama 15 hari full intensif ya. Nanti akan dilengkapi video pembelajaran, juga ada tryout, dan kabar baiknya adalah semua mentor kami di sini adalah bergelar S2 semua atau magister keperawatan. Ya, info lebih lengkap silakan diklik saja link yang ada di deskripsi di video ini. Nanti akan saya cantumkan linknya, tinggal teman-teman klik. Di sana ada review terkait kelas online SKB perawat. Oke, jadi seperti itu. Mohon maaf kami hanya membuka 2 kelas saja ya, karena kami menggunakan metode privat, satu kelasnya maksimal 15 orang. Jadi 2 kelas maksimal adalah 30 orang. Jadi segera registrasi, bisa tinggal klik di link yang ada di deskripsi ini, atau kalau mau tanya-tanya silakan langsung ke WA admin ya, di nomor yang ada di poster ini. Oke, cukup sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, semoga impian teman-teman tercapai. Semangat jadi PNS 2020. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.